Perkenalkan, nama saya Rehan Samuel Tindaun dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya ingin menjelaskan praktikum ke-6, yaitu Structure dan Enumeration. Nah, pada praktikum ini, saya akan membahas dua topik, yaitu latihan terbimbing dan juga praktikum. Nah, pertama-tama saya mulai dari latihan terbimbing terlebih dahulu. Yang pertama itu latihan 1. Latihan 1 atau struktur dasar. Program ini bertujuan untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa menggunakan struk di bahasa C. Pada program ini, ada include string.h yang berfungsi untuk memanipulasi string seperti string CPY. Nah, yang selanjutnya itu ada mendeklarasikan cetak biru struk yang meliputi struk, char, dan float. Nah, bagian ini membuat struktur bernama student yang berfungsi sebagai template atau cetak biru untuk menyimpan data mahasiswa. Struktur ini memiliki 3 atribut. Yang pertama, ID, yang fungsinya untuk menyimpan name untuk menyimpan nama, dan grade untuk menyimpan IPK. Nah, yang selanjutnya itu ada membuat variabel berdasarkan blueprint sprint. Kan di sini ada line struct student MHS1. Variabel MHS1 dibuat berdasarkan struktur student atau mahasiswanya. Artinya MHS1 sekarang memiliki yang pertama MHS1.id, MHS1.name, dan MHS1.grade. Mengikuti yang pertama. Kemudian ada mengakses dan menginisiasi atribut menggunakan operator titik. Nah, di sini ada string CPY, makanya digunakan string.h. str CPY digunakan untuk menyalin string ke dalam array char. Sedangkan mhs1.grade ini diisi langsung karena bertipe float. Ada float. Nah, kemudian program menampilkan data mahasiswa, NIM, nama maupun IPK. Persen 2F di sini berarti menampilkan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau di run hasilnya seperti ini. Nah, muncul NIM, nama, dan IPK. Kesimpulan dari latihan 1 ini, program ini menunjukkan bagaimana pertama, membuat struk, sudah pasti, membuat variabel struk, mengisi data, dan juga menampilkan data. Nah, kemudian ada latihan 2. Nah, latihan 2 ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana enum digunakan untuk membuat kategori nilai tetap. Nah, pertama-tama adalah mendeklarasikan tipe data enum. Enum digunakan untuk membuat tipe data khusus yang berisi pilihan nilai tetap. Nilai enum otomatis menjadi aktif bernilai 0, leave bernilai 1, dropout bernilai 2, dan graduate bernilai 3. Selanjutnya, membuat deklarasi variabel bertipe enum. Nah, pada line ini ada variabel yang pertama status Budi aktif dan juga status Ani graduate. Nah, kemudian ada mencetak nilai integer dari enum. Karena enum sebenarnya disimpan sebagai integer, maka yang ditampilkan adalah aktif sama dengan 0 dan graduate sama dengan 3. Nah, kalau di run hasilnya seperti ini. Baru. Di pada program.
akan menghasilkan seperti ini. Kesimpulannya dari latihan latihan 2 ini, enum digunakan untuk yang pertama mempresentasikan kategori data, yang kedua membuat kode lebih rapi dan mudah dibaca. Kemudian pada latihan ketiga, latihan ketiga ini bertujuan untuk menggabungkan struk dan enum dalam satu program. Judul latihan 3 ini struk ditambah enum. Nah, yang pertama itu deklarasi enum. Nah, pada line enum akademik underscore status, nilai umum aktif sama dengan 1, leave sama dengan 2, graduate sama dengan 3. Nah, struct studentnya, struktur ini memiliki field yang berarti fungsi, name sebagai nama mahasiswa, dan status sebagai status akademik. Kemudian, isi data dari program ini, dari string CPY dan juga mas.status. Mahasiswa bernama Sinta akan menggunakan status aktif. Selanjutnya, menggunakan switch case untuk mencetak string dari enum. Digunakan untuk mengubah nilai enum menjadi teks. Contohnya, aktif, outputnya aktif, leave, outputnya cuti, graduate, outputnya yaitu lulus. Nah, kalau di run hasilnya seperti ini. Nah, Sinta memiliki status akademik yaitu aktif. Setelah latihan terbimbing, saya menjelaskan pada topik praktikum. Pada topik praktikum ada tugas 1. Tugas 1 atau array of structure. Program ini bertujuan untuk menyimpan data 3 mahasiswa dan mencari nilai tertinggi. Nah, pertama-tama ada array struct. Program ini membuat array struct berisi 3 mahasiswa. Artinya MHS 0, MHS 1, dan MHS 2. Kemudian input data mahasiswa pada for line for ini. Loop ini digunakan untuk memasukkan data mahasiswa. Input yang diminta yang pertama name, nama, dan juga nilai. Nah, kemudian program ini mencari nilai tertinggi. Seperti line berikut ini. Max index digunakan untuk menyimpan indeks mahasiswa dengan nilai tertinggi. Loopnya, loop berikut membandingkan nilai, yaitu if MHS 1 grade pada line berikut ini. Jika ditemukan nilai lebih tinggi, maka indeks akan diganti. Nah, kalau di run, hasilnya seperti ini. Nah, contohnya, kita buat mahasiswa NIM-nya namanya R, nilai 50. Mahasiswa keduanya, buat saja S 25,8, namanya E, nilainya 55. Mahasiswa ketiga, namanya D, dan nilainya 80. Nah, maka memperoleh mahasiswa dengan nilai tertinggi, yaitu NIM 11S2 55057 yang bernama D, nilainya 80. Nah, kesimpulan dari tugas 1 ini, yang pertama, penggunaan array of struct, yang kedua, input banyak data, yang ketiga, mencari nilai terbesar. Selanjutnya adalah tugas 2. Nah, pada tugas 2 ini, program ini bertujuan untuk menyimpan riwayat status akademik mahasiswa selama 4 semester. Yang pertama itu ada enum statusnya. Enum statusnya terbagi menjadi aktif, cuti, lulus, dan juga DO. Array enumnya menyimpan status untuk 4 semester. Kemudian ada juga mengisi data secara manual. Yang artinya semester 1 itu aktif, semester 2 itu aktif, semester 3 cuti, dan semester 4 itu aktif. Nah, kemudian ada loop membaca data.
Nah, pada lain ini, program membaca setiap semester. Switch case-nya yaitu digunakan untuk mengubah enum menjadi teks. Yang pertama itu aktif menjadi aktif, cuti menjadi cuti, lulus menjadi lulus, DO menjadi dropout. Nah, kalau dilihat hasilnya seperti ini. Nah, semester 1 aktif, semester 2 aktif, semester 3 cuti, semester 4 aktif. Kesimpulan dari praktikum ini, kesimpulan dari tugas ini, dua ini, program ini menunjukkan yang pertama, penggunaan array of enum. Yang kedua, menyimpan data kategori. Yang ketiga, menampilkan status menggunakan switch. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama pada struktur, digunakan untuk menyimpan beberapa tipe data dalam satu variabel. Yang kedua, enumeration, digunakan untuk membuat kategori nilai tetap agar program lebih terstruktur. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.